Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6660 Tujuan Jie Tianran. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam juga ikut serta dalam pengambilan kekuatan dari zaman para dewa Sungai Surgawi Totem. Awalnya, dia juga berpikir bahwa kekuatan itu akan sangat berguna, sampai Chu Feng mengaktifkan formasi Sungai Surgawi Totem. Setelah kekuatan terpendam di dunianya mulai terbakar, kemudian Jie Tianran menyadari bahwa kekuatan yang telah mereka peroleh dengan susah payah melalui usaha dan tenaga mereka sendiri hanyalah bahan bakar untuk formasi Sungai Surgawi. Namun sebelum ini, sebagai kepala klan Ling, dia sama sekali belum pernah melihat hal-hal ini. Bukan hanya Jie Tianran yang merasa frustrasi, dia, penguasa klan Ling, juga mengalami pukulan yang cukup berat. Namun, setelah menerima perintah dari Jie Tianran, dia juga menginstruksikan bawahannya untuk kembali ke Istana Suci Tujuh Alam. Namun, dia tidak memimpin pasukan utama secara pribadi, melainkan menaiki kapal perang terapung dan menuju ke lokasi kedua tetua tingkat suci tersebut. Dia ingin menemukan kedua tetua tingkat suci itu dan mengambil kembali harta karun penghalang yang telah dia pinjamkan kepada mereka. Namun, penguasa klan Ling bukanlah satu-satunya yang berada di kapal perang terapung mewah ini. Dia tidak hanya memiliki dua cucu perempuan, Ling Sheng'er dan Ling Moer, ada juga Shuang Yu, bawahan setia nenek dari pihak ibu Chu Feng. Pada hari itu, mereka memutuskan untuk membantu Chu Feng, tetapi Ling Sheng'er tidak ingin bermusuhan dengan kakeknya, jadi dia memutuskan untuk membujuk Tuan Klan Ling bersama dengan saudara perempuannya. Shuang Yu tahu bahwa nenek dari pihak ibu Chu Feng pernah bersikap baik kepada Tuan Klan Ling, dan karena dia adalah orang kepercayaan nenek dari pihak ibu Chu Feng, dia juga datang untuk membujuknya. Aku ingin melihat apakah Tuan Klan Ling akan mengingat kebaikan itu dan membantu Chu Feng. Kakek juga baru saja melihat semua yang terjadi di dunia cermin perunggu itu. Jie Tianran sama sekali bukan tandingan Chu Feng. Dia mampu unggul sekarang sepenuhnya karena dia mulai berkultivasi lebih awal dan karena fondasi Istana Suci Tujuh Alam yang memungkinkannya untuk sementara menekan Chu Feng. Namun, kekuatan zaman para dewa telah condong ke arah Chu Feng, dan Chu Feng akan memperoleh kekuatan zaman para dewa cepat atau lambat. Bahkan Xianhai Yu'er dari Laut Abadi yang telah memasuki alam Dewa Surgawi pun tidak takut pada Dewa Surgawi tingkat kelima, dan bakat Chu Feng bahkan lebih kuat daripada Xianhai Yu'er dari klan Laut Abadi. Ketika Chu Feng memasuki alam Dewa Surgawi, akankah ada siapapun di Istana Suci Tujuh Alam yang masih mampu menekannya? Pada saat itu, mengingat kepribadian Chu Feng, dia pasti akan melakukan pembantaian di Istana Suci Tujuh Alam. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat itu, bahkan jika klan Ling ingin menyatakan kesetiaan kepada Chu Feng, sudah terlambat. Kakek, meskipun kau memikirkan garis keturunan keluarga Ling, kau tidak bisa lagi mengikuti Jie Tianran secara membabi buta. Ling Sheng'er berusaha sekuat tenaga untuk membujuknya, meskipun hal ini telah dikatakan berkali-kali selama bertahun-tahun, namun mereka semua baru saja menyaksikan apa yang terjadi di dalam dunia cermin perunggu melalui berbagai cara. Chu Feng pertama kali mengaktifkan susunan sungai totem melalui pengamatan yang cermat, sehingga memperoleh kekuatan sejati. Kemudian, di dunia cermin perunggu, di bawah pengawasan dunia, dia mampu menghadapi Jie Tianran secara langsung dan memperoleh keunggulan mutlak. Dia sendiri merasa sulit mempercayainya. Dia berpikir bahwa kakeknya, karena berasal dari generasi yang lebih tua, pasti lebih terpengaruh, mungkin masih ada kesempatan untuk membujuk kakeknya agar berubah pikiran. Kakek. Melihat kakeknya tidak bereaksi, Ling Sheng'er berjalan mendekat, namun tiba-tiba, Ling Sheng'er terlempar ke samping dan menabrak dinding di dalam aula,
seluruh pipinya terasa kebas dan perih. Dia terkejut. Ling Moer juga terkejut karena ini adalah kali pertama pemimpin klan Ling memukul Ling Sheng'er sejak dia masih kecil. "Kakek, apa yang Sheng'er katakan benar sekali. Mengapa kamu tidak berhenti? Dan mengapa kamu memukulnya?" Ling Moer bertanya. "Hukuman fisik terlalu ringan. Siapakah identitas kalian? Kalian berdua sekarang adalah pengkhianat Istana Suci Tujuh Alam. Sebagai penguasa Istana Suci Tujuh Alam dan klan Ling, aku telah menunjukkan kemurahan hati dengan tidak membunuhmu. Kalian bertiga, pergi dari sini sekarang juga dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian di hadapanku lagi. Jika tidak, aku akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Tuan Kepala Istana untuk dia urus. Pergi." Dengan lambaian lengan bajunya, penguasa klan Ling mengirimkan 2 tas Qian Kun ke tangan Ling Moer. "Apakah Anda berpikir kedua cucu perempuan Anda mencoba mencelakai Anda? Apakah kau benar-benar tidak menghargai kebaikan yang telah ditunjukkan Tuan King kepadamu? Kau tetap tak terpengaruh bahkan setelah kematian tragis Tuan Nian King? Jie Tianran sudah lama bejat dan mampu melakukan apa saja. Jika kau terus bersikap keras kepala, kau akan menjadi orang berikutnya yang mati." Shuang Yu dengan marah mempertanyakan pemimpin klan Ling. Setelah berhari-hari dibujuk tanpa hasil, kesabarannya sudah lama habis. Bum bum bum. Tiba-tiba, tekanan kuat turun, menyelimuti Shuang Yu, yang segera menggeliat dan merasakan sakit yang luar biasa. "Menurutmu, mengapa kamu masih hidup? Jika aku tidak mengingat kebaikan Tuan Nian King, kau pasti sudah mati sejak lama. Tapi jika kau bersikeras untuk mati, aku bisa mengabulkan keinginanmu sekarang juga." Saat penguasa Ling berbicara, matanya benar-benar menyala dengan niat membunuh. "Kakek, biarkan kami pergi. Ayo pergi. Tolong ampuni Tuan Shuang Yu." Melihat ini, Ling Sheng'er segera berlutut di hadapan Tuan klan Ling, memeluk kakinya, dan memohon dengan getir. Melihat cucu kesayangannya seperti ini, dan kemudian melihat profil Ling Sheng'er yang membengkak, tatapannya menjadi rumit. Dia menoleh dan mengibaskan lengan bajunya yang besar. "Kalian segera pergi dari sini." Kali ini, Ling Sheng'er dan Ling Moer tidak lagi ragu-ragu. Dengan membawa Shuang Yu, mereka terbang menjauh dari kapal perang yang mengapung. Saat ini, hanya pemimpin klan Ling yang tersisa di dalam kapal perang. Dia menghela napas, lalu berkata dalam hati, "Sheng'er, Moer, bagaimana mungkin aku, kakekmu, tidak tahu bahwa aku setia tanpa syarat? Namun kesetiaan buta saya bukanlah kepada Jie Tianran, melainkan kepada Istana Suci Tujuh Alam." Klan Ling naik ke tampuk kekuasaan dengan mengandalkan Istana Suci Tujuh Alam. Aku tidak sanggup menanggung kesalahan sebagai kepala klan, dan klan Ling pun tidak sanggup menanggungnya. Wajah Tuan Ling tampak penuh ketidakberdayaan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru membuat segel tangan, menciptakan susunan formasi di dadanya. Dari dalam susunan formasi, sebuah kompas terbang keluar, dan di dalam kompas itu, sesosok figur bergerak dengan cepat, meskipun datang dari arah yang berbeda. Arah perjalanannya sama dengan arah figur tersebut. "Jie Tianran, kita mau pergi kemana?" Tuan Ling tampak bingung. Kompas di tangannya diwariskan kepadanya oleh penguasa sebelumnya dari klan Ling. Penguasa klan Ling sebelumnya meninggalkan jejak di Jie Tianran. Selama masih dalam rentang tertentu, kita dapat menentukan lokasi Jie Tianran. Tentu saja, ini adalah rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada orang luar. Di seluruh klan Ling, hanya dia yang mengetahui keberadaan kompas ini, bahkan kedua cucunya pun tidak menyadarinya. Mungkinkah dia punya rencana lain?
Awalnya, hal itu masih belum pasti, tetapi begitu dipastikan bahwa Jie Tianran sedang menuju ke arah kedua tetua tingkat suci tersebut, menjadi jelas bahwa dia akan menemukan mereka. Tuan Ling memperlambat langkahnya, namun dia juga tahu bahwa Jie Tianran sedang dalam suasana hati yang buruk. Meskipun ia memiliki status yang luar biasa, ia tidak ingin tampil di hadapan Jie Tianran saat ini karena takut terseret ke dalam kemarahan Jie Tianran. Dua tetua tingkat suci yang dicari oleh pemimpin klan Ling adalah Jie Qinghe dan Jie Senfu. Kedua orang ini adalah yang memimpin uji coba masuk yang diikuti oleh Chu Feng dan Fosun. Saat ini, keduanya memimpin 80 juta spiritualis roh dunia elit dari Istana Suci Tujuh Alam menuju Istana Suci Tujuh Alam, meskipun langit berbintang itu luas dan tak terbatas. Namun, pemandangan 8.000 kapal perang raksasa yang mengapung dan bergerak berdampingan sungguh spektakuler. Semua orang di kapal perang itu tampak sedih karena kekasaran ini. Ketika sesosok muncul di hadapan mereka, ekspresi kerumunan itu bukan hanya sedih, tetapi juga tegang dan gelisah. Orang yang datang itu tak lain adalah Jie Tianran. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.